Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh jamaah Masjid Besar Kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Kamis ke-2 ini di bulan Desember 2023, kita bersyukur kepada Allah karena atas karunia nikmat yang menganugerahkan kepada kita dimudahkan bisa kembali hadir sholat subuh berjamaah dan kita beriktikaf. Insyaallah dilanjutkan dengan taklim. Pada kesempatan subuh ini tema kita akibat berbuat maksiat. Akibat berbuat maksiat. Jadi maksiat itu perbuatan yang menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Tema ini sebagai bahan evaluasi saja, masih dalam tema besar muhasabah akhir tahun. Setelah kemarin kita memotret hak-hak amalan sunnah, ya, hak-hak amalan sunnah, hak sholat sunnah, hak saum sunnah, hak tilawah Quran, hak sedekah, sudah kita sampaikan. Itu semua untuk dipotret dalam perjalanan hidup kita, berapa banyak kelalaian kita dalam memenuhi tugas-tugas kita mengamalkan amalan-amalan sunnah, baik sholat sunnah, saum sunnah, tilawah Quran, dan bersedekah. Nah, subuh ini kita akan memotret akibat kita berbuat maksiat. Ini pun dalam rangka bermuhasabah, ingin memotret berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan sepanjang tahun 2023 dan apa akibatnya. Ya, dan apa akibatnya bagi kita, bagi keluarga kita, lingkungan kita, bahkan boleh jadi radiasinya berpengaruh terhadap bangsa dan negara. Ya. Pertama, hadis dari At-Tusi. La tandur ila sighoril khati'ati walakin indur ila an asai. Janganlah sekali-kali kita ini menganggap remeh kesalahan, menganggap remeh perbuatan dosa. Tetapi walakin indur, tetapi pandanglah, lihatlah, ilaman aswaita, kepada siapa kita berbuat dosa. Jadi jangan dipandang remehnya perbuatan dosa, tapi kita harus bisa melihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Ya, Allah yang Maha Rahman Maha Rahim memberikan segala fasilitas kehidupan kita, kesehatan kita, kehidupan kita, napas kita, udara, begitu luar biasa Allah letakkan kepada kita. Kemudian kita acuh saja terhadap perintahnya, acuh saja terhadap ajarannya. Ini luar biasa kita ini sebetulnya.
yang dibimbing sejak kecil, kemudian setelah dewasa dia berdosa kepada orang tuanya keterlaluan, maka tidak berlebihan. Dosa kepada orang tua itu satu digit di bawah musyrik kepada Allah. Jadi karena jasanya luar biasa, apalagi kalau ini dikonversi jasanya Allah kepada kita. Karena hitunglah kita tidak akan mampu mengkalkulasi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berbuat maksiat, jangan dilihat kecilnya, tapi lihatlah siapa yang kita durhakai itu. Ini yang harus diperhatikan. Ad-Dailami meriwayatkan Ad-Dailami yang kedua, Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis Adamu su'un ala ghairi fa'il. Adamu su'un ala ghairi fa'il. In ayyarahu ubtuliya wa in tabahu athima wa in radiya bihi syarafa. Adamu su'un ala ghairi fa'il. Perbuatan dosa yang dilakukan ini bisa mengakibatkan sialnya kepada orang lain. Yang perlu kita katakan ini, apalagi di musim hujan, kita buang sampah sembarangan mengakibatkan gotnya mengumpat sanu kebanjiran. Anu tengah halangan got. Ya. Jadi orang kita yang berbuat maksiatnya, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain. Ini hati-hati dengan maksiat. Ada yang sifatnya physically kelihatan langsung. Ada yang tidak kelihatan, mengakibatkan radiasinya. Apa radiasinya itu? Tempat itu kalau dipakai maksiat sehingga mengakibatkan malaikat rahmat tidak hadir di lingkungan kita. Karena di antara tempat yang tidak didatangi para malaikat rahmat adalah tempat lingkungan yang di dalamnya dipakai kemaksiatan kepada Allah. Jadi jangan menganggap enteng. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa mencegah dari perbuatan yang munkar, fahsya dan munkar. Jadi kalau fahsya itu perbuatan maksiat yang dilakukan secara personal, Pak, itu fahsya. Kalau munkar, kemaksiatan yang dilakukan secara kolektif, itu munkar. Maka perbuatan yang menyangkut melibatkan orang banyak disebut dengan istilah dalam ilmu politik itu namanya apa namanya? Kudeta itu bahasa Arabnya. Saya tidak disebutkan. Munkar itu perbuatan dosa yang dilakukan secara kolektif berjamaah. Tidak mungkin sendirian munkar itu, pasti berjamaah. Maka kalau kegiatan yang mengkudeta itu namanya istilahnya ada bahasa sudah ingat maka betul. Maka
Jadi makan itu nggak boleh sendirian. Maka kita inilah fahsya wal munkar, itu makan. Jadi kalau fahsya perbuatan sendirian, maksudnya sendirian. Di tempat itu Mau ditemu mau di mana sama saja. Ya, artinya mau sembunyi mau terang-terangan diketahui sama Allah. Itu fahsya. Jadi kalau fahsya itu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh personal, nggak mungkin kolektif. Nah kalau melibatkan orang banyak itu namanya makan, itu munkar. Ya. Itu yang ditegaskan di Quran surah Al-Maidah ayat 78-79. Al-Maidah 78-79. Al-Maidah 78-79. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu ya'malun. Kenapa Bani Israil dilaknat oleh Allah? Karena Bani Israil itu tidak lagi punya semangat untuk nahi munkar. 79 surah Al-Maidah. Al-Maidah 78-79. Ya. Jadi ada fahsya, ada munkar. Jadi kalau fahsya itu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh personal. Tapi kalau munkar itu kemaksiatan yang dilakukan secara kolektif, melibatkan banyak orang, bahkan sistemik, itu munkar. Maka muncul istilah populernya adalah makan. Jadi makan itu perbuatan yang melibatkan tidak melarang, tidak. Kematinya. Jadi sangat permisif. Kalau kita tidak punya semangat itu, maka kita akan dilaknat. Jadi jangan dianggap enteng maksiat itu. Jangan dianggap enteng maksiat. Itulah hadisnya. Itu ya. Ini soal apa namanya? Soal munkarnya, Pak. Ya, munkarnya itu. Jadi setiap kita harus berusaha mencegah, paling tidak meminimalisir kemaksiatan, karena memiliki dampak yang luar biasa. Pelan tapi pasti. Ya, kalau pakai bahasa jengit aja, Allahumma ghfir lahu, orang yang berbuat maksiat itu laksana orang yang berada di dalam kapal laut begitu, dan dia melubangi dinding kapal. Lama-lama tenggelam kalau kita tidak mencegah ini, ya. Apalagi yang bersifat makan atau munkar, karena munkar itu perbuatan yang melibatkan banyak. Saya ulang dari Ad-Dailami. Rasulullah bersabda, "Adabu sumun ala balifahim." Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap yang bukan pelakunya.
In ayyarahu ubtuliya, kalau ia mencelanya, ia akan kena ujian. Inilah yang tidak mudah. Mencegah kemungkaran itu, kita pun harus menghadapi resikonya. Ya, mungkin kita menghadapi para premannya. Kita menghadapi benteng pelindungnya. Ini ujiannya, Pak. Jadi ternyata semuanya mengandung resiko, Pak. Nah, kadang-kadang kita menghindari resiko itu. Ya, hanya orang-orang yang memiliki kesungguhan, keberanian yang bisa melakukan itu. Maka bagi mereka ini adalah bagian dari jihadnya. Ini yang tidak mudah. Wa ini tabahu asima. Kemudian kalau kita membicarakannya, menggunjingnya, itu jadi dosa kepada kita. Dicegah kita beresiko, disampaikan kita jadi dosa. Wa in radiya bihi syakara. Tetapi apabila kita menyetujuinya kemaksiatan itu, maka kita sama nilainya sebagai pelaku. Si malakama memberat dosa itu diantam bukan kamu dosa, dicegah kita mengambil resiko, kita ngedumel jadi dosa. Ya, jadi gimana ini kita ini dengan maksud jadi jangan salah-salah. Ini barangkali nyian dosa itu kekerasan gitu, Pak. Ya. Jadi apabila orang berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan, menciptakan suasana lingkungan yang penuh maksiat, apa yang harus kita lakukan? Ya mencegahnya. Itu yang utama. Dan tidak mampu mencegahnya, kita ada menghadapi resiko. Dibiarkan, tidak ada ikhtiar, disebut pelaku bukan? Apa dosa? Ngajaknya, terlibat, tapi kebagian dosa, udah kita diam aja. Apabila ridho, termasuk pelakunya kita. Ini makanya disebut di awal ada musuh ala ghairi fa'ilin. Perbuatan dosa itu bisa mengakibatkan sial bagi orang lain. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki dampak radiasinya kepada orang lain menjadi sial, menjadi celaka. Dicegah kita difitnah, menghadapi fitnah, kemudian kita ngedumel jadi dosa, kita membiarkan kita kabawa jadi pelaku. Pilihan ada. Ya. Begitu ada yang nanti mengajarkan kepada kita, ya. Yang ketiga, masih dari Imam Ad-Dailami. Wailun, kecelakaan, neraka wail, liman yuksiru dzikrullah. Kecelakaan besar bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah bilisanihi, dalam lisannya, wa ya'sillahu fi fa'ili, tetapi maksiat dalam pelakunya. Zikirnya khusyuk, maksiatnya khusyuk. Ini kecelakaan sakit. Balang jadinya. Barang misalnya. Ya kayak begitu. Ya, maka saya ada anekdot.
ada yang fasih baca Quran, fasih nipu orang. Ya. Sudah dong. Sudah dong. Ini repot. Ini kecelakaan besar bagi orang yang banyak berpikir tapi realisasinya adalah kemaksiatan. Jadi yang sebenarnya kelompok munafik yang kayak begini, ya kamuflase, ya kamuflase. Ini yang dikhawatirkan. Jadi jangan dianggap enteng kemaksiatan. Dampaknya luar biasa. Akibatnya kepada kita. Ibnu Hibban meriwayatkan, man talaba mahamidan nasi bima arsillahi ada hamidahu lahu tamma. Man talaba mahamidan, barang siapa yang mencari kepujian minan nas dari manusia bima arsillahi, dengan cara maksiat kepada Allah, ada hamidu, maka orang memujinya akan menjadi mencela. Bagaimana cari pujian manusia dengan maksiat kepada Allah? Ini biasanya kelompok orang yang senang dalam bahasa sekarang membangun pencitraan. Ya, membangun pencitraan. Sebab satu waktu akan ketahuan mana panggung depan, mana panggung belakang. Ini yang enteng, dampaknya luar biasa. Jadi mencari panggung di hadapan manusia, tapi justru yang dilakukan adalah kemaksiatan. Mungkin dalam bahasa sekarang ini pencitraan. Sehingga hari ini memang kita harus melihat secara komprehensif antara istilah para komunikasi itu, antara melihat panggung belakang sama panggung depan seringkali berbanding terbalik. Apa yang ditampilkan di hadapan publik karena untuk menarik simpatinya, mencari popularitas, berbanding terbalik dengan yang dilakukan sebenarnya. Ini dampaknya luar biasa. Ya. Jadi orang-orang yang, kalau orang seperti ini yang tampil di panggung kehidupan, tentu pengaruhnya sangat signifikan, sangat besar terhadap kita semua. Oleh karena itu, hati-hati dengan kemaksiatan. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Itu ada yang lagi meriwayatkan hadis ini. Imam Al-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaruddul qadara illa Tuhan. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ini pertama, jaga konsistensi kita berdoa. Berdoa itu adalah bagian dari ibadah, bahkan inti ibadah. Orang yang tidak mau berdoa itu melebihi iblis. Karena iblis pun berdoa kepada Allah. Wala yajidu fil umri illa bilhu. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat kebaikan tanpa batas. Wa inna rajulan, sesungguhnya seseorang, la
la yubrahu rizqo bidan yusibu. Sesungguhnya seseorang terhalang rezekinya disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Bisa menutup dan bisa menghilangkan. Contoh yang sederhana ini, kalau kita ini tidak jujur itu perbuatan maksiat. Itu masa dikatakan tidak jujur, bisa dipecat, bisa diputus kontrak kerja, bisa diputus. Itu akibat perbuatan sederhana. Belum itu banyak kan maksiatnya, melakukan berbagai dosa, tapi rezekinya banyak. Boleh jadi fisiknya ada, tapi berkahnya di satu tempat. Jadi tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah panjang umur kecuali berbuat kebaikan. Dan tidak ada yang bisa mencegah rezeki kecuali kemaksiatan. Ini yang alasannya. Ya. Kita tidak jujur, kita khianat, tidak dipercaya orang. Ya, rezekinya hilang lah. Tidak ada. Kita tidak jujur, kita khianat, kita menyakiti, kita membohong, ya diputuslah. Saya teman-teman dia. Oh, udah selesai. Itu sampai satunya. Itu contoh minimalnya begitu. Ya. Jadi perbuatan maksiat bisa menghalangi dia mendapatkan rezeki Allah. Jadi yang terpengaruh. Oke, jadi maksiat bahasa sederhananya kita mendapatkan masalah dengan Allah. Kalau kita punya masalah dengan Allah, maka kita akan menghadapi berbagai masalah berikutnya. Maka diharapkan kita ini tidak punya masalah dengan Allah. Maka sebenarnya dia tamatnya hati dan jiwa yang tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu. Ya, kalau kita tidak punya masalah. Berikutnya dari Ashabus Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya. La tusibu abdan nakbatun fama fawqaha aw dunaha illa bidanbin. La tusibu abdan, tidaklah musibah, bencana, ujian menimpa seorang hamba Fama fa'laqbatan menimpa hambanya, fama fawqaha baik di atasnya, audunaha ataupun di bawahnya, baik menimpa orang tuanya, menimpa turunannya, illa bidanbin, itu semua akibat perbuatan dosa. Jadi ayat kacat-kacat. Dalam bahasa Sunda ada istilah hanya cara kada asawal. Anak cilaka, bapak bawa. Ke bawahnya saya turunan kita makan acau pada budak teu mawa dosa, teu miluan dosa. Ke bawah. Ke bawah. Jadi jangan maksiat itu. Jadi kalau dulu kehendak
memiliki niat atau kabinanya juga. Itu kan mungkin yang bersifat hukum sosial ya, secara sosial barangkali ya. Seseorang itu yang populer sekarang adalah koruptor. Ya. Nah, istrinya kalau bawa anak kecepatan, anaknya kena dakma, Minum makan nggak mau sekolah karena malu, kan begitu ya? Lamun punya rasa malu. Ini yang dimaksud adalah tusibu abdan nambatun pama fawqaha aw dunaha illa bidanbin. Tiadalah seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat perbuatan manusia. Wa ma ya'ullahu anhu katsirun. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. Wa qara'a, kemudian Rasulullah membacakan surah Asy-Syura ayat ke-30. Wa ma asobakum min musibatin famima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asobakum surah Asy-Syura Asy-Syura surat berapa ya? Surah Asy-Syura ayat 30. Empat dua Pak. Surah Asy-Syura ayat 30. Yang bunyinya wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Al-ayat. Wa ma asobakum, dan apa saja yang menimpa kalian min musibatin, dari musibah, bencana. Fabima kasabat aydikum, itu semua disebabkan oleh ulahmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan. Jadi sebetulnya sudah banyak yang Allah tutupi aib kita, yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Terus sampai melebihi kapasitas, akhirnya muncul permukaan. Jadi yang muncul itu hanya sedikit saja, Pak, karena sebagiannya sudah diampuni oleh Allah. Ya, ini petunjuk Al-Qurannya bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita itu di sisi lain disebabkan oleh perbuatan dosa, kesalahan kita. Ada dosa kita. Selama ini kan kita dosa itu A, B, C, D. Pola makan tidak beres, pola tidur tidak beres, bergaul salah, itu akibat dosa. Karena Allah sudah mengatur sedemikian, tidur yang baik,
tidak mengikuti SOP itu, ya akibatnya kepada kita. Nah, jadi kami itu yang di toko panitia tempat angin, berarti dosa oke. Nomor orang ini aturan jabatan begitu kalau kita waman asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaqu wa surah Asy-Syu'ara ayat 30. Ya. Jadi untuk menjadi bahan evaluasi kepada kita bahwa untuk tidak meremehkan perbuatan maksiat, untuk tidak meremehkan perbuatan dosa, dampaknya kepada diri sendiri juga mendatangkan kemadaratan kepada orang lain. Berapa banyak yang diakibatkan kemadaratan oleh kita, maka sebanyak itulah dosa yang akan kita dapatkan dari setiap orang. Kalau yang kita sengsarakan ribuan orang, itu dosa sendiri. Makanya Profesor Komarudin Hidayat itu menulis dalam bukunya Psikologi Kematian, ada menjelaskan di antara dosa yang sulit diampuni oleh Allah, tidak bisa ditebus dengan wukuf di Arafah, tidak bisa ditutup dengan haji dan umrah. Apa? Dosa terhadap umat. dosa. Terhadap umat, baik janji, baik janji maupun kemaksiatan, kemadaratan. Janji. Baik janji maupun kemadaratan yang ditimbulkan tidak bisa ditutupi dalam janji. Janji palsu. Lebih hoak lah kan nyawa itu. Kan? Hoak, bajaran. Termasuk dosa terhadap membohongi umat. Dosa. Ya istilah, raih dong kemenangan. Nanti bisa adu. Dosa terhadap umat tidak bisa ditobati. Catat mawon. Ribuan orang, gimana kita minta maaf kepada mereka? Itu beratnya. Makanya Abu Dhar seperti itu Rasulullah. Ketika Abu Dhar yang soleh, rajin ibadah, menanyakan kenapa aku tidak dikasih jabatan, kamu ini lemah, tugas ini sangat berat, dampaknya akan menjadi malas. Tugasmu, keahlianmu di bidang ini saja. Ini soal maksiat. Sekali lagi, poin pentingnya yang saya sampaikan, jangan menganggap enteng kemaksiatan. Ya, jangan menganggap enteng kemaksiatan. Ustaz, ayat yang surat ini Asy-Syu'ara itu, yang ayat 30 itu ada penegasan itu, suatu ketegasan bahwa Allah mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat sama kita itu. Jadi posisinya di mana ya? Sebagian itu maksudnya gimana, Pak? Kalau dikalkulasi, diakumulasi, kita sendiri tidak tahu betapa banyak dosa dan maksiat. Kemudian muncullah ke ruang publik, itu hanya sebagian kecil saja. Kalau dibuka semuanya, kita pun malu melihat. Jadi ini sudah menjadi rahmat Allah, sudah menjadi kemaha pengampunan Allah. Sebenarnya dosa-dosa itu sangat banyak. Sebagiannya sudah Allah tutupi, sebagiannya Allah sudah ampuni. Tapi saking banyaknya, akhirnya mencuat ke ruang publik. Dan itu yang beberapa waktu yang lalu ketemu dengan beberapa sahabat yang berada di tahanan ketika menyampaikan pembinaan. Saya ketemulah baik dengan satu liting waktu kuliah, waktu SMA yang terlibat karena menjadi
tertentu dalam mengerjakan birokrasi begitu. Kemudian setelah saya tanya, apa kesalahan? Dia bilang, saya bersyukur kan sebelumnya banyak dosa yang saya lakukan. Hanya yang muncul satu saja yang dipermasalahkan. Saya teringat surat Asy-Syura, ini janji Allah. Makanya kita diajarkan kalau kita terjerumus ke kemaksiatan, segera bertobat. Jangan dianggap, jangan ditunggu, jangan dibiarkan, jangan sampai terakumulasi. Satu waktu itu akan diketahui banyak orang. Dibuka aja untuk Tapi caranya. asumsi pungkur Pak, yang dimaksudkan manusia teh antara hubungan dengan awek gitu dengan Siti. Tapi itu kan melanggar perintah Allah sebenarnya. Semua perbuatan yang melanggar perintah Allah maksiat. Dulu kan asumsi lah dengan cewek Iya. Nah, kalau yang dengan yang itu namanya pasya. Personil kan. Jadi yang bersifat personal itu pasya. Kalau melibatkan orang banyak, itu namanya munkar. Maka muncul istilahnya perbuatan yang melibatkan banyak orang disebut makan. Makan. Bahasa Arab kan. Makan bahasa Arab. Bahasa Arab. Makan. Jadi perbuatan dosa melanggar hukum yang dilakukan secara kolektif, sistematik. Makan. Pak Ustaz, manakala tadi kan dosa kita dikeluarkan sebagian, tapi manakala tidak dikeluarkan dosa kita, itu gimana kita tahunya? Artinya, pertama, kalau dia tobat, Allah ampuni. Kalau tidak akan lolos dari pengadilan Allah pada hari kiamat. Itu yang dijelaskan di Ali Imran 185. Allah ampuni bila tidak berbuat lagi. Iya. Kalau berbuat lagi, Ya harus dibuka lagi lah. ya, akumulasi gitu. Ya, akumulasi. Di ayat 185 surah Ali Imran itu kan dijelaskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti bertemu dengan bentuk kematian. Ya, jauna ujurakum yaumal qiyamah. Oh iya. Jadi pahala yang sebenarnya itu akan diperlihatkan ketika memasuki pintu akhirat kematian. Diperlihatkan. Itu ayat itu juga berhubung atau bisa dibaca di penjelasan berikutnya di Quran surah Qaf surah ke-50 mulai ayat 19 sampai ayat 22. Itu namanya dibukakan hijab. Pakashafna di ayat 22-nya. Pakashafna, maka aku bukakan hijab, kamu akan melihat apa yang telah kamu lakukan. Semuanya tersingkap. Jadi kalau di dunia kita dilindungi oleh Allah, tidak dimunculkan maksiat dan dosa, bersyukurlah, bersegeralah tobat kepada Allah. Tapi akhirnya pasti Kalau tenang nah itu tidak akan lolos. Iya. Di akhirat kelak diperlihatkan semuanya, tidak akan ada yang tertukar. Oh. Maka boleh jadi orang-orang yang diperlihatkan dan mendapat hukuman di dunia, dia sudah dibebaskan hukuman di akhirat. Harus bersyukur ya Pak ya. Harus bersyukur. Itulah cara Allah membersihkan hambanya. Iya. Kan ini, tempoh hari sudah disampaikan kisah tentang dua orang raja yang ditimpa penyakit. Yang satu raja yang soleh, bijaksana, dicintai rakyatnya, ditimpa penyakit. Para dokter sudah kelimpungan,
Sampailah kepada diagnosa penyakit ini hanya bisa disembuhkan apabila mengkonsumsi sejenis ikan tertentu. Maka para menterinya, masyarakatnya bergembira karena saat ini musim ikan tersebut. Maka mereka berlomba-lomba mencarikan ikan untuk dikonsumsi sang raja agar segera sembuh. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada para malaikat penjaga laut untuk menenggelamkan ikan-ikan itu, sehingga tidak satu orang pun yang dapat mendapatkannya, termasuk para penyelam ulung sekalipun diturunkan tidak dapat. Akibatnya sang raja tidak bisa ditolong. Wah. Di tempat yang lain ada raja seorang yang sangat zalim, dibenci oleh rakyatnya, tertimpa sakit. Kemudian para dokter berkesimpulan bahwa ini bisa disembuhkan kalau mengkonsumsi ikan tersebut, ikan tertentu. Maka bergembiralah rakyat yang membencinya, karena saat ini bukan musim ikan itu. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan para malaikat penjaga laut untuk memunculkan atau menghadirkan ikan itu di permukaan laut. Akibatnya para nelayan mudah menangkapnya. Hasil akhirnya sang raja pun tertolong dengan selamat. Yang heboh bukan hanya manusia, para malaikat pun hampir demo begitu. Dramatiknya begitulah. Kenapa? Malaikat bertanya, kenapa orang yang soleh tidak diselamatkan, sedangkan orang yang zalim yang jahat bisa selamat? Allah menjelaskan, wahai para malaikat, sejahat-jahatnya manusia pernah berbuat kebaikan, dan setiap kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Raja yang zalim itu pernah berbuat kebaikan, dan aku balas kebaikannya di dunia, sehingga dia datang di akhirat kelak tidak lagi membawa kebaikan sedikit. Jadi begitu datang ke akhirat langsung ditalapu, semua ditanya dari karena kebaikannya sudah dibalas oleh Allah di dunia. Sedangkan ini sesoleh-solehnya manusia pernah berbuat maksiat, dan setiap kemaksiatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Dan seorang hamba yang soleh raja ini pernah berbuat maksiat, dan aku balas kemaksiatannya di dunia, karena aku ingin hambaku datang kepadaku tidak lagi membawa dosa. Maka nanti hadis menjelaskan, jangankan musibah, jangankan sebuah kecelakaan yang menimpa seorang hamba, kaasupan kacugak, kenapa tuh kasurak? Ya, kasurak itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Nyuri huntu mengurangi dosa-dosa kita. Sawoga. Tahan, sabar. Ini aku minta arah apa ya tadinya? Biar ngomong. Jadi tidak ada satupun yang membuat kita sakit kecuali Allah mengampuni dosa-dosa. Gitu. Jadi kalau orang yang bukan Rasul masih tahu gitu, yang aku khawatirkan di akhir zaman, orang itu meninggal mendadak. Kenapa? Dia tidak sempat memperbaiki diri. Dia tidak sempat bertobat. Sebab ada orang yang Allah bersihkan dengan diberikan penyakit bertahun-tahun. Allah kurang itu. Padahal untuk memperbaiki sebetulnya ingin dibersihkan di dunia. Oh, dengan subhanallah. karena Allah sayang
ketika dia sampai di akhirat tidak lagi membawa dosa. Oh iya, iya. Jadi bukan hukuman ya. Itulah cara Allah membersihkan dosa. Maka kita tidak boleh suudon. Itulah rahasia membersihkan hamba. Makanya kalau saya tahu orang kita khawatir di akhir zaman itu orang meninggal mendadak. Justru yang meninggal mendadak yang Itu yang ditakutkan karena dia tidak punya kesempatan memperbaiki diri. Oleh karena itu, maka pesannya adalah kita setiap saat harus menjaga kebaikan-kebaikan. Buat menuju endingnya itu ya Pak? Apa? Buat menuju endingnya Iya, itu. itu. Cara Allah mengingatkan. Komika pernah kaya di dunia ini koruptor maksudnya nggak pernah kaya berarti kesempatan untuk bertobat. Itulah cara Allah pada dulu. Ya. Yang jadi persoalan adalah berikutnya adalah yang bersangkutan tidak merasa dosa. Nah itu yang berat. Itu kedoliman, kemaksiatan tingkat dewa. Itu perbuatan iblis. Iblis itu salah, tapi tidak mau salah. Bahkan dia merasa kenapa tidak mau taat, tunduk kepada perintah Allah dan menghormati Adam. Ana lebih baik, kata iblis. Jadi kalau dia berbuat maksiat segala macam tidak merasa berbuat, itu emang udah bangkrut spiritualnya, udah bangkrut nuraninya, udah bangkrut hati yang dicahayainya. Kayak apa? Hesed di dunia esna. Ini dibuka. Meskipun sudah dibuka, dia tidak merasa dosa. Gini, seperti orang meninggalkan sholat, tidak mau sholat, biasa lah. Iya. Nah itu artinya sudah bangkrut Pak. Banyak. Nuraninya sudah bangkrut. Banyak itu banyak. Tidak lagi merasa berdosa. Padahal itu perbuatan dosa yang sangat tinggi, merupakan hubungan dengan sang pencipta. Gak mau dan lempeng baik. Iya. Nah seperti ini. Kulitnya lalu dicibit nyeri, tapi lalu dicibit nyeri ada masalah. Ya betul. Jadi kalau kita berbuat maksiat tidak merasa berdosa, berarti bermasalah hati kita. Maka tua barang kayak masalah dalam hidup kita. Hidup gus banyak haus ya anggar bermasalah berarti. Itulah itu. Jadi lama-lama maksiat itu akan menumpulkan nurani kita. Al-Ghazali menyebutnya hati itu ibarat kaca yang bisa ditembus dengan cahaya. Tapi kalau banyak noktah, banyak maksiat, itu akan menjadi gelap. Jangankan bisa menerangi, dirinya pun gelap. Itulah maksiat. Jadi tugas kita paling tidak pertama kita mencegah, mohon kepada Allah mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah orang lain jangan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dampaknya akan dirasakan oleh orang yang tidak melakukan maksiat. Kita menghorkan buang sampah dengan sembarangan, hati-hati dalam kondisi seperti ini. Kalau sebenarnya orang seenaknya saja, apa yang akan terjadi? Lalat, bau busuk, salah kati pada anu temi cerita, anu buang sampah nasaha yang mendapat akibatnya saham. Begitu. Dia menerima dosanya Allah. Dampaknya dia akan. Begitu juga kemaksiatan tetap memancarkan apa namanya? Aura negatif, begitu istilahnya. Itu menimbulkan radiasi. Apa yang paling sederhana? Paling tidak rumah kita
lingkungan kita tidak dirahmati Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah sampai hidup kita. Iya. Sampai saat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi